Umat Islam itu menyembah kepada hakikat yang bukan makhluk tapi Khalik, sehingga apa yang kami sembah ini itu tidak bisa kemudian kami setarakan dengan makhluk. Ketika saudara-saudara Kristen minta tunjukkan mana Tuhanmu, kami kemudian tidak bisa menunjukkan dalam bentuk makhluk. Nah, sedangkan yang ada di sekeliling kita ini makhluk semuanya nih. Kita melihat ke atas makhluk, ke bawah, ke samping, ke belakang, dan semua itu makhluk. Nah, sementara pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga diterangkan di kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan apapun, 2 Samuel 7 nomor 22. Nah, di Kristen, ketika Maria melahirkan bayi, orang-orang Majus datang menyembahnya kemudian. Majus, penyembah api, menyembah Yesus. Ketika kemudian Yesus datang di Markus 5, orang yang kerasukan setan juga datang menyembah Yesus. 2. Nah, ketika datang Paulus mengajarkan orang Athena, orang Roma, Paulus menyuruh mereka kemudian menyembah kepada Kristus Yesus, karena Kristus Yesus itu adalah, maka pada kesimpulannya, ya benar, Yesus yang adalah anak Maria yang mengajarkan kepada muridnya sebagai utusan Tuhan, itu terkesan dipaksakan untuk menjadi Tuhan, menyamai Tuhannya Yesus. Seolah pemaksaan, terkesan gitu ya. Tapi kalau Anda belajar baik dengan Alkitab, Anda akan mengerti sebenarnya siapa Yesus itu. Tapi kami orang-orang Kristen juga tahu kalau Anda tidak punya pendidikan formal tentang Alkitab. Ya, bahkan kalau kita lihat orang-orang Majus itu melakukan perjalanan panjang dan dia menyembah bayi itu. Memberikan emas, kemenyan, dan mur. Emas loh. Lalu bahwa kalau Anda mengatakan Tuhan Anda tidak, ketika ada orang Kristen meminta untuk ditunjukkan Tuhan Anda, maka akan kalian seperti dalilmu itu tadi, laisa kamitslihi syai'un. Ini pun sebenarnya tidak kuat berdiri kalimat ini. Kenapa? Selalu menggadang-gadang bahwa tidak sama dengan makhluk, ternyata sama dengan makhluk. Apa buktinya? Manusia itu punya nama, sesembahanmu punya nama, sesembahanmu punya suara, manusia termasuk punya nama. Artinya perkataan Allah ini tidak kuat berdiri. Bahkan orang kafir seperti saya pun yang kamu anggap kafir, saya gampang merobohkan kalimat itu. Karena dengan bukti, sesembahan Anda punya nama, saya punya nama, Anda punya nama, saya punya suara, Tuhanmu punya suara. Kalaupun kalian sedang berpikir bahwa wajahnya itu adalah bahasa metafora, itu tabrakan. Jadi otak Tuhannya orang Kristen itu memang seperti makhluk, walau tidak setara dengan makhluk. Kenapa? Karena memang Tuhannya orang Kristen itu Yesus, yang dikatakan oleh Yesus orang Kristen katakan itu Tuhan. Dia punya suara. Bahkan Allah yang di surga itu pun punya suara, sama dengan makhluk. Apa buktinya? Waktu Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi. Ada suara dari surga, suara Bapa. Makhluk punya suara, sama dengan makhluk. Lalu Islam membuat pemikiran tentang Tuhannya tidak sama dengan makhluk, nyata-nyatanya punya suara, sama dengan makhluk. Ketika Anda mengatakan bahwa tidak serupa menggunakan kata tidak serupa, ini pun gabur. Jadi jelas, kami orang Kristen mengetahui bahwa Tuhan yang di surga, yang lepaskan dulu Yesus, Tuhan yang di surga pun punya suara, punya nama. Bahkan orang Yahudi sekalipun menganggap bahwa Tuhan mereka itu sama dengan makhluk. Apa contohnya? Yesus sendiri orang Yahudi memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhannya orang Yahudi, termasuk Yesus orang Yahudi,
Tuhannya sama nggak dengan makhluk? Sama dengan orang-orang Kristen. Tidak setara. Sama tidak setara dengan ciptaan. Pencipta dengan ciptaan tidak setara, tetapi memiliki persamaan. Juga memiliki persamaan dengan makhluk karena memiliki sifat. Jadi dari ketiga agama samawi kalian berbeda sendiri. Kenapa? Karena baru nongol lambat abad kemarin. Jangan Anda tak sakit hati. Tuhanmu adalah Tuhan yang kemarin sore abad ke-7. Sebelumnya para nabi tidak pernah menyembah namanya Allah. Tuhannya para nabi bernama Yahweh Adonai Elohim. Tuhanmu kemarin sore baru ada abad ke-7. Artinya Tuhan negeri Mekah, Tuhan lokal. Sifatnya lokal. Kalau dikatakan Tuhan semesta alam, tidak pernah ada di alam. Kalau dikatakan Tuhan semesta alam, Tuhannya orang Yahudi, pernah ada di alam. Pernah bertemu dengan Musa. Tuhannya orang Kristen pernah ada di alam. Jadi ketika Al-Fatihah berkata nomor 2 berkata bahwa Tuhan semesta alam itu Allah, itu pembodohan publik. Lanjut. Iya, baik. Jadi ini akibat karena Yesus melarang murid-muridnya melemparkan mutiara kepada babi, sehingga orang yang dikategorikan babi ketika berbicara mengenai Tuhan, dia mencoba untuk menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi nggak apa-apa, kita harus tahu bahwa dia oten. Yang menyembah makhluk itu sudah jelas Kristen. Orang Yahudi tidak ada dalilnya menyembah makhluk. Orang Islam apalagi. Jadi yang menyembah makhluk itu hanya Kristen. 1 Korintus 15:48, makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi Yesus itu makhluk dan disembah oleh makhluk. Jadi makhluk menyembah makhluk yang berak, gitu ya. Kemudian Yesus yang tidak memberikan mutiara kepada babi, jelas orang-orang di luar pengajaran Yesus itu sama seperti babi ketika dia bernarasi tentang Tuhan. Sama-sama tidak ngerti apa itu pencipta, apa itu ciptaan. Ketika Al-Quran menarasikan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, ketika Tuhan itu maha melihat, beda dengan melihat. Ketika Tuhan maha mendengar, beda dengan makhluk yang mendengar. Tuhan memanifestasikan dirinya dalam bentuk alam semesta. Bukan berarti Tuhan itu sama seperti apa yang ada di alam semesta. Dikatakan Rabbus samawati wal ard, bukan berarti dia ada di bumi, di semestanya, enggak. Berbeda kalau makhluk, jelas. Kalau makhluk di palungan, di ayunan, ya kan ya, di ayun-ayun, di netein, itu makhluk. Sedangkan pencipta langit dan bumi, ketika dikatakan laisa kamitslihi syai', menciptakan kemudian makhluknya dengan memberikan bias cahaya kepada makhluk. Makanya makhluk itu bisa melihat. Kenapa? Karena dia dicipta dari yang maha melihat. Manusia bisa berkarya. Kenapa? Karena dia dicipta dari yang maha mencipta. Manusia bisa mendengar. Kenapa? Karena dicipta dari yang maha mendengar. Bukan berarti makhluk. Dialah Khalik. Dialah Khalik. Khalik itu berada pada ufuk yang berbeda dengan makhluk. Yesus makhluk. Orang Yahudi tidak menyembah makhluk. Nggak ada itu. Karena agama yang lagi-lagi Yesus tidak memberikan mutiara kepada babi, ya pemikiran babi yang mengatakan Yahudi menyembah makhluk. Siapa makhluknya? Siapa makhluk yang disembah oleh Tuhannya Yahudi? Hanya gara-gara sebutan Bapa. Baca Amsal 3 nomor 11-12. Sebutan Bapa itu hanya perumpamaan, seibarat ayah yang mendidik kepada anaknya. Itulah Allah. Kalau umat Islam menyebut kemudian Tuhannya itu dengan kekasih. Kekasih. Habibi, kekasih. Kenapa? Karena intim. Apa intim itu? Tunduk, taat kepada apa yang diinginkan. Kekasih berarti sifat makhluk? Tidak. Bagaimana Nabi Muhammad disebut kekasih Allah? Apakah berarti itu ada hubungan dengan makhluk? Enggak. Tapi lagi-lagi kalau mutiara tidak diberikan kepada babi, ya gitulah jadinya kan gitu ya. Nah, sekali lagi, saya ingin mendengarkan dari salah seorang Kristen. Ya, alhamdulillah di sini ada yang bernama Oea. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu makhluk? Sedangkan Tuhannya orang Yahudi itu tidak menyerupai makhluk.
bukan makhluk. Tidak ada kemudian dalil di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhannya itu makhluk. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi makhluk? Tak ada. Bahkan dikatakan 2 Samuel 7 nomor 22, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, Yesus, Tuhannya orang Kristen, sama dengan makhluk. Tapi lagi-lagi, saudara-saudara, khususnya Muslim, saudara-saudara Kristen kita ini tidak menyembah anak Maria. Bukan anak Maria yang disembah oleh saudara kita Kristen. Karena memang Yesus tidak pernah minta dan tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yang disembah oleh orang Kristen adalah dia yang datang kepada Yesus, yang mengatakan, segala kuasa dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, wahai Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, wahai Yesus, maka seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi yang disembah oleh saudara kita Kristen ini adalah dia yang datang kepada Yesus, meminta Yesus untuk menyembah dirinya. Dialah yang menggunakan nama Yesus setelah Yesus tak ada di bumi, melalui Yudas yang keluar dari kubur. Silakan. Baik, sebenarnya teman-teman Islam ya. Oh iya, sebentar. Kalau ada teman-teman Kristen yang di bawah ini ya, selamat hari Natal buat teman-teman yang sudah merayakan. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya kalau teman-teman Islam ini jeli memperhatikan kosakata yang keluar dari mulut saya, sebenarnya ini hanya pengulangan kembali. Kenapa? Karena takiahnya sudah keluar. Kenapa? Karena memang saya sudah katakan bahwa yang dikatakan makhluk itu memiliki suara. Lalu masih dibantah. Yang dikatakan makhluk itu memiliki, manusia itu makhluk, memiliki sifat. Gugur bahwa ketika Anda mengatakan laisa kamitslihi syai', bahwa Allahmu punya sifat, manusia punya sifat, Tuhanmu punya sifat, Tuhanmu punya nama, Tuhanmu punya suara, manusia punya makhluk. Lalu Anda masih berani berkelit, bergeming, memutar-mutar dengan saya, dengan data-data yang saya tunjukkan, bahwa Allahmu punya nama, saya punya nama. Oke? Jadi teman-teman, kalau memang yang saya tahu, selama ada dunia ini, sebentar, tidak pernah saya mendengar bahwa rumah sakit menjual obat takiah. Pertama. Yang kedua, bahwa ketika jangan memberikan mutiara kepada anjing dan babi, itu tertulis dalam Alkitab. Maka yang menerima firman itu yang dikatakan babi, bukan yang memberi. Jangan dibalik. Kalau bicara masalah begitu ya. Tapi kalau kita lihat apa kata Yesus, di luar Israel itu anjing dan bebong, anjing lah. Lalu bagaimana dengan orang Kristen di luar Israel? Enggak, iya. Tapi kita apa kata Yesus, dan apa orang Kristen itu guguk? Enggak. Kenapa? Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan mengenal aku. Jadi kalimat anjing yang disematkan Yesus kepada orang di luar Israel itu masuk kepada Islam. Maka Islam itu anjing. Karena datanya jelas. Yesus yang mengatakan itu data dalam Alkitab. Islam itu di luar Israel. Jadi fix bahwa Islam adalah anjing. Maka anjing itu akan memakan muntahnya sendiri. Tapi kalau kita perhatikan domba, menyerang pun tidak. Lihat karakter domba itu. Bagaimana orang Kristen itu sejajarkan dengan domba itu karena perilaku domba. Kalau Anda memponis kami binatang real, binatang enggak. Jadi Anda sudah berkelit sebenarnya setelah saya menunjukkan data bahwa Tuhanmu itu punya nama. Dan kamu tidak bisa membedakan antara Maha dan pencipta dan ciptaan. Kami bisa mengerti. Jelas memang Maha, dia Maha melihat. Kita tidak Maha melihat. Yang Maha melihat itu yang kuasa pencipta. Tapi kita melihat. Nah, ketika kami mengatakan kami sama, bukan berarti setara. Kamu tidak mengerti perbedaannya di sini. Pencipta dan ciptaan itu tidak setara. Ini curhat atau apa ini, Burunda? Cuma lama. Kecuali dari awal kalian fokus. Pahami pertanyaan Bang Zuma. Tunjukkan Dalil. dalilnya kalau Tuhannya Dalil, yang ya itu begitu tadi makhluk. dalil makanya sebentar. Saya ingat kok dalil.
Kalau Anda jantungmu karena aku berobat sendiri ke rumah sakit. Dalil yang dipakai cuma Nggak ada sebentar. jantung. Saya masih ingat. Tunjukkan dalilnya kata Bang Suma. Tunjukkan Makanya kamu dalilnya tuh kalau kali itu Tuhannya nggak pernah bisa diskusi Yahudi. sportif. Iya, saya mau ngomong, saya tahu kok dalil. Iya, tunjukkan dari tadi Pak. Sudah 2 kali Anda bicara, nggak ada dalil satu. Anda mau turunin saya atau mau apa? Saya ingat kok pertanyaannya. Enggak ada mainan Ini saya, kenapa Anda enggak ada mainan dari awal kita. kamu bikin atur timernya? Kalau kamu nggak Iya, kuat, tunjukkan dari awal kamu dalilnya, nggak pakai Pak. aturan kan, pakai timer. Tunjukkan dalilnya kan sebelum Anda naik diskusi dengan Bang Suma. Kami sudah sarankan kepada saudara, boleh nggak jadi manusia sejenak? Selama proses dialog ini Anda jadi manusia dulu. Yang anjing itu Islam. Iya, iya. Kan? Jangan emosi lah, Oh, Pak. panik. Jangan, masa baru keluar dari gereja kok emosi, Pak. Belum gereja. Katanya Kristen ajaran kasih, baru keluar gereja kok maki-maki. Oke, sudah. Silakan lanjut Kurunda. Dia mengaku domba. Ya. Aduh, saya belum selesai loh. Dalil terakhir, coba kasih dalil, Bang. Dalil. Kalau Sebentar, Tuhannya jangan Yahudi itu panik. makhluk, itu di mana? Iya, makanya sebentar biar saya kan belum selesai ngomong, kecuali kau bilang saya bilang lanjut, saya nggak kasih tahu dalil, berarti saya salah. Saya nggak Oh dengar ya udah, ya. pertanyaanmu. Oke teman-teman, Kenapa kita tunggu dipotong? dalilnya. Kita tunggu dalil. Kenapa silakan. dipotong? Silakan. Oke, kalau Anda bicara tentang Tuhannya orang Yahudi, dengar, kalau mau minta dalil, ingat ya, makhluk itu punya nama, Tuhan kau punya nama, Tuhan orang Yahudi punya nama. Dalil, di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu Keluaran makhluk? 3, sebentar, saya tahu Keluaran 3, sebentar. Oke, Keluaran 3 data. Sebentar. Keluaran 3 ayat 14 sampai 6. Oke, kita baca ya teman-teman nanti. Silakan lanjut. Kamu sakit hati, kamu nggak sportif, main mute. Keluaran Udah lah, 3 kalian juga nomor bisa berapa? diajak diskusi. Nah, udah main mute kok. Keluaran Jadi 3 Alkitab, nomor berapa? sebentar. Jadi Alkitab itu betul bahwa Tuhan tidak pernah salah ngomong. Apa kata Enggak, Tuhan dalam dalilnya Tuhannya 18? Yahudi itu makhluk di mana, Bang? Makhluk itu punya nama. Enggak, dalilnya Tuhannya Yahudi punya Ya itu makanya makhluk, gue dalilnya. bilang Keluaran Gimana? 3 ayat, makanya buka kupingmu. Keluaran 3 sebentar, diam dulu. Ya, 3 Keluaran nomor 3 ayat 14 dan sampai 16. oke. Bagaimana Musa berkomunikasi dengan Tuhannya orang Yahudi itu, lalu Siap. Musa bertanya, kamu siapa? Aduh. Ya silakan, saya enggak ganggu. Ya udah, jangan ditiban suaranya. Enggak ada kok. Oke. Santai aja. Jangan emosi makanya, santai. Yang nggak santai itu kan si Dalbo. Dia pikir saya lupa dengan pertanyaanmu. Dia nyela. Iya, santai aja, Dia santai. mulai guncang dia. Kau berobat sendiri ya Dalbo. Saya tidak tanggung jawab. Udah, Nanti kan, jangan lebay, lanjut aja. Enggak lebay. Dia yang lebay. Dia motong, dia nyela. Kecuali dari awal bikin aturan sekian menit. Udah, Kan cepat. dia nggak bikin aturan. Enggak, dia minta dalil aja tadi, belum minta dalil. Sudah ada dalilnya, lanjut, silakan. Ya, Keluaran 3 ayat 14 sampai 16 itu bagaimana Tuhan memperkenalkan namanya. Aku adalah aku. Ya, jadi yang saya katakan tadi bahwa manusia itu makhluk punya nama. Tuhan kau tidak makhluk tapi punya nama. Anda waras. Masih mengatakan laisa kami selinsai. Sama-sama masih punya nama. Waras Anda. Lanjut. Oke. Jadi ya, firman Tuhan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Musa tetap hidup. Kita cari nih, yang datang pada Musa, kalau dia Tuhan pasti Musa mati, tapi Musa tidak mati. Coba kita lihat ya. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya di semak duri. Oh, malaikat ternyata. Musa inilah nomor 38-nya. Musa inilah yang menjadi pengantara di sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Oh, malaikat ternyata.
kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat akan tetapi kamu tidak menurutinya. Oh, malaikat ternyata yang datang kepada Musa, pantasan Musa nggak mati. Dan ternyata memang di Keluaran 3 nomor 2 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Oh, ternyata yang menampakkan diri kepada Musa itu makhluk berupa malaikat. Pertanyaan gugur, jawaban gugur ya. Jawaban gugur. Kemudian Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku. Ayo, kapan terakhir Yesus bersuara di bumi? Usia 33 tahun, di tahun 33. Kapan lagi suaranya Yesus muncul? Nggak ada lagi. Berarti yang datang bersuara kepada Kristen bukan Yesus asli, tapi yang palsu. Lalu kemudian Anda mengatakan Islam itu anjing. Oke, kita lihat datanya di dalam kitab saudara Matius 7 nomor 6 itu. Yesus berpesan kepada Bani Israel abad pertama, jangan kau memberikan barang-barang kudus. Apa barang kudus itu? Pertama Torah, kedua sinagoge, keempat dua loh batu. Oke, kemudian kaki dian termasuk di antaranya Torah. Lalu apa lagi? Mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi. Jangan kuberikan kepada anjing. Gak boleh. Jadi kalau anjing tidak diberikan kemudian barang-barang kudusnya Yahudi, apalagi masuk ke tempat sudinya, ke kudusnya. Makanya orang Kristen haram hukumnya masuk ke sinagoge. Gak boleh, diludahi dia kalau masuk, diusir. Dihantam sapu bokongnya gitu loh. Lalu mutiara, jangan kuberikan mutiara kepada babi. Mutiara itu ilmu tentang Taurat, ilmu tentang Zabur, ilmu tentang Injil. Jangan kuberikan kepada babi. Babi yang dimaksud di sini adalah orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Farisi yang menolak kerasulan Yesus. Kalau orang-orang Athena, orang Roma disebut babi, lalu Kristen ini disebut apa? Kalau yang mereka hidup sesama Yesus aja disebut babi, lalu Kristen ini disebut apa? Dan Yesus pun mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, 25, 26 bahwa di luar Yahudi yang hidup sesama dengan Yesus itu disebut guguk pemakan sampah. Dan guguk pemakan sampah inilah yang mendirikan agama ente. Apa buktinya? Kita baca coba di 2 Petrus 2 ya. 2 Petrus 2 ketika kita buka dalil ini di data nomor 20-nya mengatakan begini. Sebab jikalau mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, berarti Kristen kan? Karena Tuhannya dan juru selamatnya Yesus Kristus, berarti Kristen. Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan orang Kristen ini akan semakin buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka orang Kristen ini tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus Kristusnya, Kristen. Nomor 22, bagi mereka Kristen-Kristen yang murtad ini, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi, Kristen yang murtad dari Kristen disebut anjing yang kembali ke muntahnya. Kristen yang murtad dari Kristen adalah babi yang mandi kembali ke kubangannya. Nah, kalau babi yang tidak kembali ke kubangan dan anjing yang tidak makan muntah, itu Kristen murtad atau Kristen taat? Jawab. Pertanyaan saya ulang lagi. Anjing yang tidak makan muntahnya dan babi yang tidak kembali ke kubangannya, itu Kristen murtad atau Kristen taat? Jawab. Oke, baik. Ternyata ya masih berkelit ya. Memang sekali lagi saya katakan bahwa rumah sakit di dunia ini dengan durasi umur dunia ini tidak pernah menjual obat takiyah di rumah sakit. Kenapa? Saya sudah membuktikan bahwa Keluaran 3 itu bukan bicara poinnya siapa di situ. Tetapi ketika itu bicara nama di situ ya. Nah, kalau Anda mengatakan itu malaikat berarti Anda tidak tahu bahwa pernah malaikat bertemu dengan Musa, juga pernah bertemu dengan Tuhan bertemu dengan Musa.
Perhatikan ya. Jadi dengan sengaja Anda menuduh orang Yahudi yang menyembah Yahweh, berarti orang Yahudi menyembah malaikat. Karena memang Anda tidak pernah tahu sejarahnya. Lalu yang membebaskan orang Yahudi iya dari Mesir itu malaikat. Yang mengatakan itu adalah malaikat. Lalu berarti akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang bicara itu malaikat. Ini kan framing luar biasa Israel. Kenapa saya maklum? Anda tidak punya pendidikan formal, modal congor gede, pendidikan Alkitab nggak punya, congor bacot, atau tukang fitnah, lancar. Saya ingat pertanyaanmu, kubang dan anjing muntah, babi kembali kepada kubangan. Saya ingat, jangan panas, santai. Jadi inilah tidak mengertian. Pertama, tidak punya pendidikan formal, modal tukang gibah, dianggap gurunda. Apa ini kok kayak gitu Ya sebentar, dia kan mengatakan orang Kristen anjing dan babi. Dalil? Ada dalilnya kok. Dia Petrus doang. Kenapa kau sakit hati dalil begitu bunyinya? Kristen yang murtad adalah anjing yang makan muntahnya. Kristen yang murtad adalah babi yang kembali ke kubangannya. Kristen yang tidak murtad. Gurunda balik. Coba. Akan ada dalil. Diam, Ada dalil. diam. Dalilnya kau bantah dalilnya. Coba silakan. Makanya kita di sini Bang, kalau ada Kristen kita ajak dia jadi manusia. Karena kami tahu kalian ini adalah babi. Ya, silakan. Betul. Jangan marah-marah lah. Jangan marah. Karena bagi kami kalian hanya babi sesuai dengan Kalau 2 memang Petrus kalau ya. kalian nggak marah, loh. Sesuai kalau dengan yang 2 membuktikan- Petrus kalian disetarakan babi ya dengan anjing. Begitu juga Matius 7:6. Jadi kami nggak mungkin marah kepada babi. Santai aja. Santai. Iya kan, ini kan waktu saya. Iya, silakan Anda bantah dalil 2 Petrus itu. Ya, yang membuktikan kalian tuh marah kalian karena kalian nyela, itu barang bukti, ya. Enggak, Jadi karena kamu tadi nyerang pribadi terus. Itu makanya. Kau coba kau luruskan lagi. Luruskan lagi niatmu. Bahas dalil. Silakan. Saya suka orang Kristen yang kritis itu saya suka. Silakan. Gimana saya mau teruskan? Saya ngomong kamu salah, saya ngomong kalian bingung. Enggak, tadi kan Anda ini waras nggak sih sebenarnya? tadi itu Anda hanya menghabiskan waktu nyerang pribadi, rumah sakit, Ya, lah, nggak obat usah lah. Nggak perlu begitu, nggak perlu. Karena yang babi di sini kan Anda. Siapa yang perlu obat? Yang perlu obat itu babi yang mau jadi manusia gitu loh. Seperti ini Saya bicara dalil, Bung. Dari tadi Anda mengatakan Iya, saya mau- rumah sakit, berobat sendiri. Itu bahasa-bahasa orang yang tidak berpendidikan itu. Sekali Anda ingin mengatakan Anda berpendidikan formal, ya tunjukkan dong. Tunjukkan Anda diskusi panas ilmiah, kamu. gitu. Kenapa? Enggak, teman saya tadi Bang Bayu yang menegur ente, bukan saya. Loh, kenapa di mute? Saya meluruskan aja, Anda ditegur itu karena nyerang pribadi terus gitu. Barang bukti ketidaksiapanmu diskusi. Enggak, Nggak salah. Justru saya memberikan data-data akurat, justru kau yang mengikuti Iya kan, data. saya mau sanggah. Iya, silakan. Mau sanggah saya kan. Saya mau sanggah datamu kan. Iya, Lalu silakan. kenapa Jangan kau marah-marah panas? lah Bang. Silakan Jangan 2 marah-marah. Petrus 2 itu Anda bantah, silakan. Kalian mute, kalian salah. Iya, silakan Anda bantah 2 Itu barang Petrus 2. bukti. Nah, Silakan. saya lanjutkan ya. Perhatikan. Jadi saya katakan akan beberapa kali lagi bahwa memang tidak ada obat takiyah ini. Apa kalian ini? Bang, kasih data saya itu Bantah, saya akan dibantah. bantah. Ya, Saya akan bantah. Silakan. Apa kamu harus langsung to the point? Enggak, Kenapa? soalnya Anda Kenapa? curhat. Kita nggak butuh Loh. orang curhat di sini. Kita butuh data Ini bukan curhat. versus data. Jangan Ada yang curhat. Kristen yang kembali ke muntahnya aku babi. Ya itu yang Anda bahas. Lalu Itu saya yang Anda bicara bahas. dengan data, Itu yang kau Anda bilang bahas. curhat. Di situ dikatakan kenapa? bahwa Kristen yang murtad dari Kristen disebut anjing, disebut babi. Lalu Kristen yang tidak murtad disebut apa? Kalau Kristen Nah, yang baik. murtad, dengar. Ya, Kalau ya Kristen udah, yang saya murtad, sudah dengar. kalau Kenapa Kristen giliran saya yang murtad, ngomong? dengar. Kalau Kristen murtad disebut anjing yang kembali ke muntahnya.
Kristen yang murtad disebut babi yang kembali ke kubangan. Nah, Kristen yang tidak murtad disebut apa? Ayo, sesuai dengan dalil itu. Cuplis. Malah saya mau jawab, kalian panik, kalian mute. Enggak Gimana dong. kalian diskusi? Makanya jangan curhat. Kita debat aja Saya bukan materi-materi. curhat, kau yang tidak terima ketika saya berbicara, lalu apa yang saya katakan kau bilang curhat. Lah curhat lah itu. Entah Apa kemana-mana curhat? perginya rumah. Yang butuh rumah sakit itu babi dan anjing, bukan kami. Itu yang kau bahas. Berarti yang di rumah Tadi kan Anda mengatakan bahwa Islam itu anjing. Saya kasih data. Saya kasih data loh. Bahwa Kristen yang murtad seibarat anjing yang makan muntahnya kembali. Nah, kalau Kristen tidak murtad berarti anjing yang tidak makan muntah kan? Nah, Kristen yang murtad sama seperti babi yang kembali ke kubangan. Kalau dia tidak murtad berarti babi yang tidak kembali ke kubangan. Tapi tetap saja babi kan? Iya kan? Itu kitabmu yang melabelkan kalian anjing dan babi, bukan saya. Tidak seperti kau memfitnah Islam anjing, tidak ada dalil. Ini kitabmu sendiri loh. Apabila mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, pengenalan Tuhan tentang kita ini, lalu melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dari dosa-dosa dunia. Siapa itu? Kristen. Lalu Kristen ini terlibat lagi ke dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk lagi dari semula. Maka lebih pas disebut anjing yang kembali ke muntahnya, anjing yang kembali ke babi yang kembali ke kubangan. Nah, kalau dia tidak murtad, tidak kembali kepada kecemaran-kecemaran, apa namanya? Hah? Anjing apa namanya? Hah? Anjing apa? Anggil lotong. Kalau dia tetap aja Kristen, tidak kemudian kembali ke kecemaran-cemarannya, itu babi apa namanya? Hah? Babi ngepet. Babi goreng. Parah. So ilmuwan, so ilmiah, pret. Terus lagi dia tuduh tuh. Berarti kamu menuduh orang Yahudi menyembah malaikat. Matamu suwe, nenekmu kiper. Orang Yahudi tidak menyembah malaikat. Makanya Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Apa kata Yesus? Ketika Yesus ingin dilempari batu, gara-gara Yesus mengaku Allah. Apa kata Yesus? Ahli Taurat. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan daripada firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Makanya malaikat di situ mengaku Allah. Maka Allah berfirman, maka Tuhan berfirman. Kenapa? Karena malaikat sedang menyampaikan firman Tuhan. Kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Meskipun dia malaikat, meskipun aku manusia, tapi karena aku penyampai firman, maka aku adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu ucapan siapa? Ucapan Musa. Apakah Musa kemudian itu Tuhan? Bukan. Yang Tuhan yang mana? Yang memberikan firman itu melalui Roh Kudus. Malaikat datang kepada Nabi Musa. Apa kata malaikatnya? Innani anallah, la ilaha illa ana. Apakah malaikat itu Tuhan? Tidak. Mereka hanya penyampai firman. Yesus penyampai firman, Musa penyampai firman. Maka mereka boleh menyebut diri mereka Allah sebagai penyampai firman Allah, bukan sebagai Allah. Sama ketika seorang gubernur membacakan pidato presiden, dia bukan presiden, tapi dia mengaku presiden karena dia sedang membacakan khotbah presiden. Nabi Musa, malaikat, Yesus ketika berbicara tentang firman Tuhan, maka mereka menyebut diri mereka sebagai Tuhan. Nah, itulah Yesus katakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh disebut sebagai Allah. Datang kau menganggap Yahudi menyembah malaikat. Pret! Yang disembah oleh orang Yahudi yang mengutus malaikat tersebut. Tuyul. So paten. Gak malu nyebut Islam anjing. Ternyata dia yang anjing berdasarkan 2 Petrus 2. Hei, boleh gak aku manggilmu? Hei, boleh gak aku manggil? Anjing, kenapa kamu kabur?
Babi, kenapa kamu kabur? Loh, kok kamu manggil dia anjing dan babi? Lah kitabnya. Orang yang keluar dari agama Kristen, cocoklah peribahasa ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang kembali mandi ke kubangannya. Itu kalau murtad. Nah, kalau tinggal tetap di Kristen apa namanya? Berdasarkan dalil itu. Gelap. Dan tanyakan kepada Yahudi, wahai Yahudi, kalian menyebut orang Kristen itu dengan sebutan apa sih? Halo, saya undang dulu Edis TV biar seru di sini. Oh, boleh. Murid saya kalau ada di bawah suruh naik. Ya, suruh naik dulu Edis TV dulu. Udah Oh, munasib, jadi udah. Anda tunggu dulu. Kecor, sabar. Anda Nah. Kristen. Bukan. Terus? Paulus. Cuman aku suka aja kalau ceramah Edis TV. Iya. Paulus iya, itu saya Paulus. tanya. Paulus begitu kepada orang Islam, ngaku Islam, kepada orang Yahudi, orang Yunani. Ajaran Paulus itu. Astagfirullah. Pengikut Paulus itu begitu. Kenapa Bang malu ngaku Kristen? Bilang aja lulusan pesantren, Bang. Anda pernah kuliah di Kairo 6 tahun. Gelar Anda LC, bilang aja gitu. Aduh, parah ini. Astagfirullah. Jadi tadi saya mohon maaf karena dia asik nyerang pribadi. Iya, nggak apa-apa, Bang Bayu. Mantap kali pun. Iya, mohon maaf bro. Nggak apa-apa. Dia sekali-sekali harus disadarkan kalau dia di dalam kitabnya disebut anjing. Di kampung saya itu di Palopo sana, waktu saya masih kecil, itu ada yang disebut pangela. Pangela itu kumpulan orang-orang Kristen yang menggunakan puluhan anjing untuk mengepung babi, dan itu selalu dilakukan di pematang empang orang tua saya. Orang tua saya kan pengusaha tambak. Nah, di ujung atas itu ada tanah kosong. Disitulah mereka pangela ini selalu mengejar babi dan menggunakan puluhan anjing. Nah, kita lihat kalau dikatakan tadi 2 Petrus 2 anjing, kita cek dulu, jangan sampai salah kita. Kita cek apakah mereka makan babi? Makan babi. Nah, kalau domba makan babi nggak? Kalau domba makan babi nggak domba? Enggak Gurunda, Kalau anjing? makan kotoran. Kalau anjing dua ini, saya sarankan kalau bisa di Saya cuma Iya. mau ke Bang Mauna saja dulu. Bang Mauna Iya, silakan, monitor Amandaku. Bang Mauna. Bang Mauna monitor Bang Mauna. Iya, saya berharap Bang Mauna jujur ya terkait dari perdiskusian tadi bersama gurunda kami yang kami hormati dengan Oya. Sangat jelas dan berdasarkan data-data yang disampaikan gurunda kami ketimbang dia yang hanya menyerang personal. Dan itu berulang-ulang Bang Mona. Pertanyaan saya dari pengamatan abangku, karakter-karakter yang katanya ajaran kasih seperti ini layak tidak dijadikan suatu pembenaran? Ya silakan Abangku, Bang Mona. Ya Bang, memang kalau sudah kayak gitu memang nggak baik Bang kalau untuk. Tapi yang saya catat yang logika aja lah yang benar itu kan mungkin bagi saya itu cuma candaan lah sedikit untuk debatnya Bang. Bagi saya ya Bang ya. Tapi saya tidak catat yang kayak gituan Bang. Saya catat yang formal aja lah yang tentang keagamaan lah. Itu Bang.
Ya, baik Kabar Daku Bang Mona. Setidaknya Anda sudah bisa menganalisis kembali gitu ya. Tadi perbincangan, perdiskusian Gurunda kami yang sangat detail datanya ketimbang dia yang hanya mampu membangun narasi-narasi liar. Nah ini layak kalau kita sematkan kepada mereka tuh ilmunya hanya ilmu takia mimbar gereja ya seperti itu. Dengan hormat Bang Mauna, terima kasih. Anda diam dulu. Bang Darmo silakan lanjut. Abang Daku silakan. Oh diam, diam dulu ya. Wih, wih, ya, aja Muna pandai nah. Muna bisa bahasa Indonesia. Iya, iya. Oh, agak anak tayo ko tarap. Sa mana tadi gimpik. Aroyo ya kan dahulu nih terapi kita lu nih terapi lu naro. Kan Rumah itu dia biasa. hanya ingin memancing ya emosi Bang Suma. Makanya kita kalau teman-teman ya di mana berada Bang Suma jangan dihadapkan cuplis-cuplis begitu. Carikan Bang Suma embah-embahnya Kristen. Siap, udah siap. Kalau tuyul-tuyul begitu nggak ada guna. Jadi sedikit kepada Ohea ya. Kalau diskusi itu Bang, jangan nyerang pribadi. Kalau kamu berbicara pendidikan, pendetamu aja yang sudah sekolah teologi, lari terkencing-kencing di celananya. Kau paham itu gitu loh, diskusi-diskusi aja. Kau usah nyerang pribadi, 2 menit kita dengarkan kau nyerang pribadi. Apapun yang kita dapat, itu loh. Ya jangan asik nyerang pribadi gitu. Yuk lanjut. Maaf Bang, boleh nggak saya bicara sedikit Bang? Boleh. Silakan. Gini Bang, kan saya sering ikutin Bang. Padahal Bang saya menantikan banget Bang dengan Bang Arum. Kan Bang Arum katanya kan teologi S3. Itu Bang yang saya tunggu-tunggu sama Bang Zuma Bang. Kan saya minta kan orang yang sama-sama berilmu Bang. Kenapa diturunkan Bang? Enggak ada yang turunkan Bang, lari Bang. Dia dari tadi sebelum Abah naik di sini dari tadi dia mencret. Malah curhat, malah diajak Bang Suma. Kalau boleh Bang Suma, boleh nggak Bang Suma jangan ganggu-ganggu kami. Tuh, karena jemaat-jemaat kami ini makin hari makin berkurang. Sebenarnya kami kasihan juga sih. Tapi apa boleh buat? Karena kita ini harus memberikan petunjuk karena Al-Quran ini udah linnas, petunjuk untuk manusia. Kalau saudara merasa manusia artinya Anda juga bisa Al-Quran harus menyampaikan kepada saudara karena Al-Quran itu udah linnas, petunjuk untuk manusia, bukan untuk babi, bukan untuk anjing Bang. Untuk Bang. Gini Bang, kalau Bang nanya ya Bang ya. Kalau di Al-Quran, apakah ada Bang ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu untuk semua umat manusia? Kalau Ada, di Bible kan untuk Yahudi kan. Kalau di Al-Quran surat ada ya Bang. Al-Anbiya 107 Bang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu semua untuk manusia, bukan hanya manusianya aja Bang, alam semesta ini juga. Makanya di dalam Islam itu Bang konsepnya ada 3. Ada 3 konsepnya. Yang pertama hablu minallah, dan kedua hablu minannas, yang ketiga hablu minan alam. Dengan alam. Makanya ketika ada kejadian musibah, banjir dan sebagainya, itu kesalahan manusia Pak. Karena kita diperintahkan untuk menjaga alam semesta ini, malah kita hancurkan gunung-gunung, pohon-pohon dihabisi. Maka tunggu kehancuran, ya kan? Itu Bang, gampang kok di Islam Bang, pakai akal sehat aja Bang. Walaupun Anda ini masih Kristen, mau belajar Islam, silakan beli Al-Quran, ya, yang punya terjemahan. Tapi gunakan akal, jangan dengan benci. Kalau benci Bang,
tai sapi bisa menjadi rasa nano-nano kalau benci. Jadi jangan, jauhkan rasa kebencian, bersihkan hati, bersihkan jiwa. Supaya apa? Supaya akalnya tidak mati. Karena Kristen-Kristen ini sebenarnya mereka cerdas-cerdas. Cuma mereka memandang Islam ini dengan rasa benci. Nah, ketika dia melihat Islam dengan rasa benci, tentu akalnya mati, nggak peduli dia. Betul nggak Bang? Tapi Abang nggak melihat Islam dengan kebencian, bukan Bang? Abang tadi meminta dalilnya itu surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Bang. Enggak bang, saya tidak memandang Islam. Tapi jujur bang, pertama saya masuk ke rom-rom Islam, baru masuk TikTok sekitar 1 bulan yang lalu. Saya jujur, saya sering menghujat Islam bang. Jujur aja saya sering menghujat. Kan saya kaget kenapa di TikTok ada debat-debat ginian kan. Saya terasa terpancing bang. Saya sering menghujat. Tapi saya sudah minta maaf. Iya, nggak apa-apa. Karena Kami saya tidak paham itu. Karena Ya, Bang, tidak Abang ketahuan saya, Bang, masalah tidak ini. paham, tidak mengerti. Kami gampang kok. Kalau orang yang tidak mengerti wajar. Tapi ketika sudah disampaikan, sudah diberikan pengertian, itu nggak boleh lagi, Bang. Jadi kewajiban kami sebagai apologet Islam gugur sudah. Tak kala kita ketemu nanti di padang mahsyar, Anda dilemparkan di dalam neraka, padahal Anda sudah mengetahui kebenaran melalui lisannya Bang Suma, melalui lisannya Bang Bayu, Bang Dewa, Terapi, dan teman-teman lain. Itu sudah lepas tanggung jawab kami sebagai umat Islam. Kita diperintahkan menyampaikan walaupun 1 ayat, gugur kewajiban kami. Nah, sekarang giliran saudara untuk menggunakan akal sehat, karena Islam itu Pak selalu memerintahkan berakal. Jangan langsung imani. Apalah takilun, apalah takilun, apalah takilun, apalah tafakkarun. Kenapa kita diperintahkan untuk berakal? Supaya kita bisa mengerti. Jangan diimani dulu baru diakal-akali. Nah, di agama lorong 3 kan begitu, diimani dulu baru diakal-akali. Makanya kita ketika ditanya konsep ketuhanan, dia mau profesor, S1, S2, S3, S-tontong, lumpuh otaknya Bang, lumpuh. Karena kenapa? Anak orang dipaksa-paksa menjadi Tuhan. Sedangkan Al-Quran sudah menjelaskan Allahus Samad. Tuhan itu semua makhluk bergantung kepadanya. Bukan Tuhan yang digantung. Bukan. Nah, kalau ada yang selalu mengatakan Bapak Yesus setara dengan Bapak, coba dudukkan di dalam 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri dengan apapun. Dialah satu-satunya yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Mampu nggak didudukkan Yesus di situ di antara 3 poin ini? Kalau mampu, artinya Yesus setara dengan Bapa. Itu Pak. Gampang kok. Kalau kita gunakan akal. Bang Dalbo, maaf saya potong. Abang sependapat nggak sama gini Bang? Saya mendengar dari Bang Edis kan, kalau Yesus itu punya Tuhan, itu kan kontroversi Bang dari golongan kami Bang. Pendapat Bang Dalbo gimana tentang pernyataan Bang Edis seperti itu? Siap. Jadi ketika Edis mengatakan Yesus hamba Tuhan, bukan perkara sependapat. Sudah puluhan tahun guru kami, Bang Suma, menyuarakan itu bahwa Yesus punya Tuhan. Tidak ada yang percaya. Karena dalilnya ada.
Matius 12, 15 dan seterusnya dengan judul perikop Yesus hamba Tuhan. Matius 11, 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sudah puluhan tahun Bang Suma menyampaikan itu kalau Yesus ini punya Tuhan. Tapi kalian kagak percaya. Itu yang saya sampaikan, walaupun satu Bible kami sampaikan mulai dari keluarin kejadian. Kalau Anda tidak menggunakan akal, maka sia-sia apa yang kita sampaikan. Sia-sia. Percuma memberikan mutiara kepada anjing. Percuma memberikan barang yang kudus kepada babi yang. Itu percuma. Karena mereka tidak menggunakan akal. Jadi bukan perkara sepakat, sudah dari dulu. Tetapi tak kala etis yang menyampaikan, karena saya tahu Kristen ini hanya percaya kepada manusia. Siapa manusia? Pendeta. Apakah mereka percaya Bible? Kagak. Kalau ada Kristen percaya Bible dan memahami, membaca dengan baik Bible itu, mustahil dua hal yang bisa terjadi padanya. Pertama, kalau dia tidak Islam, ateis, otomatis dia tinggalkan Kristen kecuali dia mau makan babi. Itu Bang, jadi bukan sependapat Bang, karena berdalil Matius 12, 15 sampai 18, Matius 11, 25, itu dalilnya Pak. Atau KPR 3, 13, itu dalilnya itu Pak. Silakan apa lagi Pak? Gini Bang, ini pertanyaannya lain lagi ya Bang. Saya mau tahu tentang Islam. Oh nanti ke Bang Suma Kenapa? kalau mau tanya itu Bang. Oh enggak kan masalah makanan Bang. Makanan apa-apa aja yang enggak diperbolehkan dalam Islam seperti masalah hewan gitu Bang. Dan kenapa Makanan baik-baik Pak. jadi enggak diperbolehkan, alasannya apa gitu Bang? Enggak bisa kita mau alasannya apa ketika kami umat Islam diuji. Dikatakan golongan orang-orang bertakwa, tentu kita tunduk patuh. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, tentu kita mengikuti Pak. Perkara makanan baik-baik, contohnya babi. Menurut orang-orang yang mengkonsumsi babi kan enak. Tapi menurut kami itu haram. Ada larangan. Kita tidak berbicara enaknya atau apanya Pak, enggak. Tidak berbicara seperti itu. Kadang-kala orang-orang Kristen mengatakan ya, orang Cina makan babi umurnya panjang-panjang kok. Tapi bukan di situ tingkah lakunya. Coba pemakan babi itu Pak, senggol sedikit marah. Kita saya buat jemuran marah. Dia anggap saya menghina mereka. Itu pemakan babi itu emosian Bang. Silakan Bang. Ya, mohon maaf, Dewa baru kembali ya. Biasalah, ada tugas dulu. Gimana Pak Mona? Sehat kabarnya Pak Mona ya? Baik Bang Dewa. Alhamdulillah kalau baik. Dan sempat Pak Mona itu kemarin itu DM ke Dewa ya. Betul-betul pengen belajar. Insya Allah lah, kalau misalkan tuh benar mau belajar dengan catatan betul mencari yang namanya kebenaran. Orang yang namanya mencari jalan pasti akan ketemu Pak. Tetapi orang yang sengaja tidak mencari jalan, dia akan berusaha yang namanya flying victim itu. Maka dari itu, gunakan yang namanya akal kita ya Pak ya. Mahkota seseorang itu adalah akalnya, derajat seseorang itu adalah agamanya, dan kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Seburuk apapun langkah sebelumnya, langkah kita tetap untuk masa depan. Tugas kita hanya satu, jadilah lebih baik, bukan kembali seperti dulu. Maka dari itu, bersihkan diri,
bukan cuma dari debu dunia, tapi dari dosa yang menempel di hati kita. Allah tidak meminta kepada kita untuk sempurna, tetapi Allah hanya meminta supaya kita itu kembali, Pak. Gitu, Pak. Silakan, Pak. Tadi menanyakan soal apa tadi? Kelewat dewa ya. Iya, kan saya kan menanyakan kenapa contohnya babi itu kan dilarang, apa alasannya maksudnya gitu Betul. Bang. Baik, Bang. Memang, Bang ya, yang namanya makan babi ataupun tidak memakan babi, itu memang tidak yang namanya menjamin manusia itu masuk ke dalam surga. Kami mengakui itu. Tetapi Pak, bisa jadi itu adalah salah satu penghambat kita untuk menggapai surganya Allah. Ketika yang namanya perintah Allah itu datang kepada Rasulullah, jangan pernah yang namanya memakan B2, babi. Pada saat itu, apakah Rasulullah dan yang lainnya itu, mereka itu berusaha untuk meneliti itu semua? Mereka tidak berusaha meneliti, Pak. Mereka hanya menunjukkan, apakah kita ini benar-benar tidak seorang hamba. Kalau misalkan kita ini seorang hamba, ya ikuti dong apa yang dikatakan oleh Allah. Tidak mungkin yang namanya Allah melarang kita makan B2, pasti itu ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Maka dari itu, Allah melarang kita untuk memakan yang namanya daging babi. Ketika pada saat itu, apakah ada yang meneliti? Tidak ada, Pak, yang meneliti. Penelitian daging babi itu diteliti oleh orang-orang sains, Pak. Itu pada abad ke-16. Sampai-sampai mereka menanyakan, ada apa ini dengan daging babi? Kenapa yang namanya umat muslim itu melarang daging babi? Akhirnya mereka menelitilah itu semua. Kita sebagai umat muslim, Pak, nggak ada urusan kami. Kami tidak ada sama sekali untuk meneliti itu semua. Yang jelas, kami ini adalah seorang hamba. Kami ini patuh, kami ini taat. Maka kami akan mengikuti ketika yang namanya kami dilarang untuk makan daging babi, kami tidak akan pernah makan daging babi. Itu bagian daripada ilmu sains. Dan setelah diteliti sama orang-orang kafir, ternyata daging babi itu mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Apakah itu membahayakan? Membahayakan. Poin intinya, tidak semata-mata Allah melarang kepada umatnya, pasti ada sesuatu di balik itu semua. Makanya kami mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, kami jalankan perintahnya. Dan ilmu sains yang ada di dalam babi, itu bukan untuk kami umat muslim, Pak. Bukan untuk kami. Ilmu sains di dalam Al-Quran itu bukan diperuntukkan untuk seorang Mahadewa, bukan diperuntukkan untuk Bang Juma, Bunda Mila, ataupun Padalbo, atau umat muslim yang dimana dia sudah meyakini akan kebenaran Al-Quran. Tidak, bukan untuk kami. Tetapi ilmu sains di dalam Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir yang dimana dia tidak mengetahui yang namanya konsep ketuhanan. Itulah Al-Quranul Karim jawabannya, Pak. Itu bagian daripada ilmu sains. Bagaimana ilmu sains di dalam Al-Quran itu tidak sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Nah, ilmu sains ini digunakan untuk siapa? Untuk ke orang-orang kafir yang dimana dia tidak percaya akan ketuhanan, maka dari itulah Allah menawarkan yang namanya ilmu sains. Begitu, Pak. Kalau misalkan kita menerangkan kepada orang kafir mengenai soal dalil di dalam Al-Quran, Al-Quran hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang percaya. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang mengimani. Sementara ketika kita memberitakan Al-Quran mengenai soal konsep ketuhanan, mereka tentu tidak akan pernah yang percaya orang-orang ateis itu. Makanya mereka itu perlu yang namanya satu bukti. Buktinya apa? Kalau Tuhan itu ada. Makanya ketika dipelajari yang namanya Al-Quran, berapa banyak ilmu sains yang terkandung di dalam Al-Quran, dan mereka percaya, alhamdulillah, mereka pun memeluk yang namanya Islam. Contoh, Pak, Bapak mungkin kenal dengan seorang pilot, seorang astronot yang bernama Yang Lingwei. Beliau itu adalah seorang astronot dari Cina, kalau tidak salah ya. Iya, dari Cina. Beliau, Pak, pada saat beliau itu naik ke angkasa, beliau dengan sombong mengatakan, aku adalah satu-satunya orang yang bisa mendengar kalau bintang itu mengetuk. Ada yang namanya bintang mengetuk. Dia adalah orang yang pertama kali mendengarkan. Tetapi pada saat terjadi yang namanya konflik di pers, ternyata ada satu orang muslim, Pak. Satu orang muslim mengatakan, kalau misalkan Nabi Muhammad sudah memberitahukan dahulu di dalam Al-Quranul Karim, betapa kaget orang itu, Pak. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Sementara pada saat zaman Nabi Muhammad tidak ada sama sekali ilmu sains.
Tidak ada sama sekali apapun juga dalam ketika di zaman Nabi Muhammad. Itu adalah di zaman jahiliyah. Nah, ketika yang namanya dia mengatakan satu-satunya orang yang benar kalau bintang itu mengetuk, pada saat di Al-Quran ada sudah terlebih dahulu diinformasikan, akhirnya dia pun bersahadat, Pak. Alhamdulillah, dia pun bersahadat. Seorang Profesor Jacob yang menemukan yang namanya Selat Gibraltar, di mana di situ perpisahan antara laut yang satu tawar, yang satu asin, Pak. Dia yang menemukan pertama kali. Lalu dia pun konferensi pers. Sama kejadiannya seperti itu. Tetapi ternyata di situ ada salah satu umat muslim, dia pun mengatakan Al-Quran sudah memberitahukan terlebih dahulu. Kaget dia juga, Pak. Kaget dia. Sampai akhirnya apa? Dia pun percaya dengan yang namanya Al-Quran, ini tidak mungkin datang dari manusia. Ini pasti dari yang Maha Kuasa. Akhirnya apa? Dia pun melakukan prosesi syahadat. Silakan Bapak kalau tidak percaya, dilihat di googling ya Pak ya. Namanya seperti itu. Nah begitu Pak ya. Daging babi itu adalah bagian dari ilmu sen. Kami tidak ada urusan Pak. Nggak ada urusan mengenai soal apa yang terkandung di dalam babi itu. Nggak ada urusan kami. Yang jelas Allah memerintahkan kepada kami, hei Mahadewa, hei Bunda Mila, hei Bang Juma, hei Pak Dalbo, hei PHP Open, hei Bang Nailo, jangan pernah kamu mengkonsumsi daging babi. Kami tidak akan mengkonsumsi Pak. Ada apa di balik itu? Nggak ada urusan Pak. Nggak ada urusan. Yang jelas kami sudah percaya gitu. Sudah percaya. Yang meneliti siapa? Orang-orang kafir. Dan ternyata babi itu, Bapak tahu sendiri, mengandung apa babi itu? Satu, mengandung cacing pita. Yang kedua, kantung kemihnya itu sering mengalami yang namanya kebocoran. Yang ketiga, lemak babi terlalu berlebihan. Yang keempat, sifat-sifat babi yang itu akan mentransfer, Pak. Maka dari itu, dimasak 360 derajat, cacingnya bakal mati semua. Kami nggak ada urusan. Jangankan 360 derajat, walaupun dimasak 1000 derajat sekalipun, tetap yang namanya haram, harga mati buat kami. Haram itu Pak, buat kami. Nah, begitu Pak Mona ya. Nah, tunjukkan dong, kalau misalkan kita ini adalah seorang hamba. Bang Dewa izin. Ya, Bunda. Itu Yahudi juga nggak makan babi. Ya, silakan Bunda. Yahudi nggak makan babi juga. Cuma Betul, Kristen yang makan babi. betul. Selain babi, kalau dalam Islam apa-apa lagi yang binatang yang nggak boleh dimakan, Bang Dewa? Berkuku Banyak, sapi Pak. juga. Apakah ayam juga betul? Apakah ayam juga itu bisa haram, Pak? Bisa, Pak. Kalau cara penyembelihannya itu tidak sesuai dengan syar'i, Pak. Tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan di dalam Islam. Tanpa menyebut yang namanya bismillah, tanpa menyebut yang namanya Allah, Pak. Itu diharamkan, Pak. Tetapi ada yang mengatakan di para ulama, pada saat kita itu makan daging ayam dan cara penyembelihannya itu tidak baik, insya Allah dengan kita pada saat kita makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah halal Pak. Halal itu Pak. Makanya saya pribadi Pak ya, saya tidak mau makan di tempat yang contoh ya, seperti di warteg, mohon maaf bukannya ini ya, seperti di Kentucky gitu ya, seperti yang di CFC. Saya tidak berani untuk makan Pak. Karena itu adalah ajaran dari orang tua saya. Saya tidak percaya dengan cara penyembelihan. Walaupun ada hukum yang mengatakan dengan mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim itu halal, Pak. Yang jelas yang dimakan sama umat muslim semua yang baik-baik, Pak. Tidak ada sama sekali semua yang tidak baik. Sementara orang-orang Kristen mendapatkan yang namanya dosa waris dari Nabi Adam, itu pengakuan dari orang Kristen ya. Ketika mereka mendapatkan dosa waris, tentu yang namanya warisannya adalah neraka, Pak. Sementara umat muslim mendapatkan warisan kebaikan dari Nabi Adam. Tentu warisannya itu adalah surga, Pak. Begitu, Pak Mona. Silakan, Bu. Itu sebenarnya Bang Dewa yang salah satunya yang saya mau tanyakan. Kalau di Islam apa ada? Kan kalau di agama kami kan dosa waris itu ada dari Adam. Kenapa kita yang menanggungnya dari Adam? Katanya kita kan dari leluhur dosa itu kan Bang. Kalau di Islam gimana Bang? Islam kami tidak mengenal sama sekali yang namanya dosa waris, Pak. Tidak ada. Di Islam tidak diajarkan seperti itu.
Dosa waris itu adalah biang keroknya, bukanlah Nabi Adam alaihissalam. Tetapi dosa waris itu biang keroknya. Kalau misalkan benar kisah itu ya, Nabi Adam kita mendapatkan dosa waris dari Nabi Adam, biang keroknya itu adalah iblis, Bang. Bukan Nabi Adam alaihissalam. Karena itu adalah bagian dari rencana Allah, bahwa Allah menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai khalifah. Itu adalah memang bagian daripada rencana Allah. Ketika Nabi Adam memakan buah huldi, bukan Nabi Adam ya, Bunda Siti Hawa yang memakan buah huldi. Sampai akhirnya ketika iblis menggoda Nabi Adam untuk memakan buah huldi, Nabi Adam tidak tergoda. Yang digoda sama iblis akhirnya itu adalah istrinya, yaitu Bunda Siti Hawa. Bunda Siti Hawa. Pada saat makan, disitulah datang suara Allah. Kemudian akhirnya Allah menurunkan Nabi Adam di kaki bukit Himalaya di India. Allah turunkan istri tercintanya, yaitu Bunda Siti Hawa di Jeddah. Sementara iblis Allah turunkan di Basroh itu, Pak. Allah hukum, Pak. Selama 400 tahun Nabi Adam dihukum oleh Allah, dipisahkan dengan istrinya itu, Pak. Dipisahkan. Itu adalah salah satu bagian dari rencana Allah, karena Allah ingin menjadikan manusia sebagai pemimpin di dunia. Sebenarnya bukan pemimpin, Pak ya. Bisa dikatakan apa ya? Pengelola. Kalau pengelola itu apa ya? Untuk mengelola bumi. Manajer. Begitu, Pak Mona. Tidak ada sama sekali dosa waris, Pak. Ya, karena Nabi Adam sudah bertobat, Pak, di dalam Islam. Ya, makasih Bang Dewa. Bang Dewa ini cerdas juga, Bang Dewa. Gini Bang Dewa, Oh, enggak. saya baterai saya Baik. maksud saya kan lebih cerdas gitu kan, saya bisa belajar. Gini, Pandewa cerdas kan? siap. Pandewa cerdas itu resepnya dia sudah makan babi, Bang. Lanjut. Ya, makanya kan kita diperintahkan untuk belajar, Pak Mona. Ya, gila, lanjut, Pak, Pak Mona. Ya, untuk hari ini cukup dulu Bang Dewa, saya ada kerjaan sedikit. Tapi nanti saya naik lagi Bang. Baterai saya juga mau lowbat sudah. Makasih banyak ya untuk semuanya, Bang Dewa, Bang Zuma, Bang Dago untuk pelajaran hari ini. Nanti saya belajar lagi. Nah, ini yang dari berapa jam ini sudah saya catat, banyak saya catat. Oh iya Pak. Itu aja Bang Dewa, makasih banyak ya. Itu Bang Dewa, tadi Bang Mauna Tadi, Bang. Bisa satu dicatat menit juga ya karakternya si Oya tadi itu abangnya, kok gini ama Kristen ya karakternya menghujat. Iya betul. Saya sebenarnya itu sebenarnya saya sudah matiin ini HP saya, nggak senang kalau gitu debatnya kan. Dia tidak punya data kan. Sebenarnya target saya sebenarnya saya mau Bang Arum sama Bang Zuma gitu, Bu. Iya, jadi gini ya Bang Mauna. Tadi si Mas Arum itu kan naik di atas tuh, tapi di hadapan Gunda Bang Zuma gusar dia, tak berdaya gitu loh, nggak mampu diskusi dengan beliau, Gunda kami gitu. Saya minta 2 menit untuk Bang Mauna sebelum turun. Ceritakan dulu, kan dia dulu menghujat Islam. Iya. Kenapa tiba-tiba berhenti, Bang? Gini Bang, saya sering Bang. Gini, kan saya sering kalau Bang Zuma ada tanya sama Bang Zuma. Zuma, kata saya, kita debat on cam, saya punya data. Sebenarnya saya benci semula sama Bang Zuma, sebabnya dia sering marah-marah gitu kan. Saya kan sering masuk, tapi nggak tahu dari asalnya gimana pembicaraannya. Bang Zuma marah-marah. Jadi saya emosi juga, Bang. Siap. Bang Mauna begini ya. Umat Muslim itu kami tahu cara menempatkan ya. Jangan berusaha dari orang-orang sebelah itu mengatur kami, karena kami taat sama yang namanya aturan. Sementara di sebelah tidak ada yang namanya aturan. Begini Pak, pada saat orang-orang Kristen atau siapapun juga kafir, ketika yang namanya mereka itu masuk ke koma, dia datang sebagai kelinci, kami akan berubah menjadi kelinci, Pak. Kami pun akan lembut. Tapi pada saat orang-orang sebelah, mereka datang ke koma, mereka menjadi seekor singa, kami akan berubah menjadi harimau, Pak. Kami harus berusaha untuk mengimbangi. Tidak mungkin yang namanya dia datang sebagai harimau,
Saya datang sebagai kelinci, pasti saya dimakan, Pak. Begitupun sebaliknya, andaikan ada umat sebelah seperti contoh Bapak datang sebagai kelinci, saya datang sebagai singa, pasti Bapak kabur. Maka dari itulah kami berusaha untuk mengimbangkan itu semua, Pak. Mengimbangi itu semua. Ayolah kita diskusi secara lembut, ya kan? Kalau misalkan tidak bisa yang namanya duduk bersama, ayolah Pak Pamona, kita tidur bersama sama Dewa. Mau nggak kira-kira? Nggak mau ya? Ya gitulah Bang Dewa. Jadi kan Iya, iya. ini Bang Dewa. Jadi kan Bang Zuma, saya prank terus kan Bang Zuma. Kita on cam Bang Zuma. Saya tinggal lari. Habis itu suatu hari saya ketemu Bang Handi. Handi apa Handi. Selebes. Iya itu. Saya hujat itu juga, kata saya uclim ini itu kan saya punya. Saya hujat habis. Tapi Bang Handi nasihatin gini, kamu ini maunya apa? Gimana itu saya tersentuh gitu Bang Dewa. Kenapa kamu ini katanya sering hujat Bang Zuma ini itu? Ya saya marah, kata saya Bang Zuma sering otak-atik kitab kami gini. Sebenarnya saya juga nggak tahu apa yang dibicarakan Bang Zuma. Saya nggak ngerti Bang masalah agama. Tapi saya mau tahu. Masalahnya saya orang awam kan. Setelah pembicaraan dengan Bang Handi, kata saya mau belajar, tapi dengan syarat kamu minta maaf sama orang Muslim, sama Bang Zuma. Iya, kata saya kan. Memang saya salah. Saya juga nggak ngerti. Lalu saya simak debat Bang Zuma dari awal sampai ke orang-orang kaum kami kan. Ya memang benar. Itu ternyata saya baca-baca Alkitab. Tapi makanya saya nggak ngerti masalah Nabi Muhammad. Saya mau beli bukunya. Bang Handi yang nasihatin saya, kalau kamu hujat, kalau kamu baik kan katanya saya baik. Itu Bang, lalu saya minta maaf sama Muslim, jangan lagi kata Bang Handi uclim nggak baik. Gitu Bang. Ya terima kasih buat Bang Handi. Saya juga sudah minta maaf sama Bang Zuma. Saya sering menghujat. Jujur hujatan saya ngeri Bang. Saya aja nggak ngerti yang saya hujat. Pokoknya saya marah lah sama Muslim. Saya nggak pernah panggil Muslim, jujur saya nggak pernah panggil Muslim. Uclim terus Bang. Dimarahin Bang Handi saya Bang. Sambil dinasihatinya Bang. Tapi saya pikir memang benar. Apa gunanya saya menghujat? Saya aja nggak ngerti masalah agama. Bang Mona ini sudah mendapatkan muti ini. Belum tiaranya. Kalau sudah syahadat dia akan mendapatkan mutiara. Ini baru mutinya ya Bang Dewa ya. Iya. Begini Pak Mona ya. Pada saat kita itu diskusi di atas koma, yang namanya penghujatan itu sudah pasti ada Pak. Sudah pasti ada. Karena ini adalah bagian daripada ujian Pak. Apakah ketika Nabi Muhammad dihujat, kita itu akan bertahan? Ataukah ketika Nabi Muhammad dihujat, kita akan berpindah haluan? Ini adalah bagian daripada yang namanya ujian. Orang yang kuat, berdasarkan yang namanya akal, dia insya Allah pasti bertahan. Tapi orang yang tidak kuat, sementara dia itu hanya mengandalkan yang namanya perasaan, dia pasti akan berpindah Bang. Karena yang namanya agama, itu tidak bisa berdasarkan perasaan. Tidak bisa. Karena yang namanya perasaan, itu mudah berubah. Yang namanya keimanan, bukan berdasarkan perasaan, tapi yang namanya keimanan itu berdasarkan akal kita pada saat difungsikan. Begitu Pak. Mudah-mudahan aja Pak ya. Dewa doakan, mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan cuma Bapak, satu paket semua Pak. Sama istri, sama anak. Dewa doakan itu Pak. Orang, Ya Bang. baik. Ya, baik Bang Mona. Kalau Ya, Bang Mona yang terakhir abangku dari kami ya. Nanti mungkin boleh dibaca kembali gitu ya. Ini bukan berdasarkan kita membahas akal budi itu tidak ada referensinya dalam Bible, ada abangku. Nah, yang pertama saya mungkin mengambil dari Markus 12:30. Apa diksinya di sini? Hukum yang terutama dalam kehidupan ya kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Karena manusia itu punya hati
ya, punya akal, punya jiwa, ya kan? Makanya Bible sudah mengkonfirmasi ini, dan ini kata Yesus, abangku. Kemudian diterangkan kembali di Amsal 13:15, akal yang budi